Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku. Dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang baru. Terima kasih atas nafas kehidupan yang kami bisa rasakan di pagi hari yang indah ini. Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi. Tolong apa yang akan kami dengar nanti membawa hidup kami lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk mengerti apa yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Manusia-manusia aneh, tema bulan ini. Judul renungan hari ini, Kursi Taman Larry. Ayat inti terdapat dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui. Saudaraku, pada tahun 1982, seorang sopir truk berusia 33 tahun di Los Angeles masuk berita nasional. Kebosanan mendorong Larry Walters keluar dan membeli 42 balon cuaca setinggi 1,8 meter. Tangki besar berisi helium dan beberapa tali. Dia berencana mengikat balon-balon itu ke kursi tamannya, mengisinya dengan helium, dan dengan anggun akan melayang beberapa ratus kaki untuk melihat pemandangan udara di lingkungannya. Saat tetangganya menyaksikan, Larry mengamankan kursi tamannya ke bumper jeepnya dan kemudian mengisi balon-balon itu dengan helium satu demi satu. Kemudian dia mengikat balon-balon itu ke kursi tamannya. Sebelum lepas landas, dia memperlengkapi dirinya dengan radio 2 arah, parasut, beberapa kendi air, sepasang sandwich selai kacang dan jeli, dan pistol angin untuk mengatur ketinggian dengan menembakkan balon yang berlebih. Ketika dia sudah siap, dia berteriak, "Let's go!" Dan tetangganya membantu memotong tali yang mengikat kursinya. Tapi dia tidak naik dengan perlahan-lahan mencapai 30 meter. Dia mendaki naik seperti ditembak lurus ke atas dengan begitu cepat sampai-sampai dia kehilangan kacamatanya, di mana dia mencapai lebih dari 300 meter per menit. Pada satu titik dia naik ke ketinggian lebih dari 15.000 kaki. Selama beberapa jam dia melayang di udara dingin di atas Pasifik, dekat pola pendaratan Bandara Lex. Pada akhirnya, seorang pilot di C-10 melaporkan bahwa ia telah melewati seorang pria di kursi taman dengan pistol dan menara kendali menyuruhnya untuk segera melapor setelah mendarat. Mereka mengira bahwa pilot-pilot pesawat itu mungkin sedang mabuk. Akhirnya, petugas bandara mengirimkan helikopter untuk menyelamatkan Larry. Setibanya kembali di darat, Larry mendapati dirinya dikelilingi oleh kru TV, polisi, serta regu pemadam kebakaran dan penyelamatan. Itu adalah peristiwa besar. Salah satu reporter bertanya, "Apa yang membuatmu melakukan ini?" Larry memikirkan sejenak dan berkata, "Seseorang tidak bisa hanya duduk diam." Larry Walters benar. Saudara tidak bisa hanya duduk-duduk saja, tetapi perhitungannya yang seenaknya saja untuk penerbangan bersejarah itu hampir membuat Larry terbunuh. Saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa ketika Yesus datang kembali, orang-orang yang ditebus akan datang diangkat untuk menemui Tuhan di udara. Tapi banyak orang Kristen yang tulus terancam tertipu karena salah perhitungan sifat acara ini. Paulus tidak ingin orang Kristen menjadi bingung akan kedatangan Kristus kembali dan menulis
bahwa ketika Yesus datang kembali, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Tidak akan ada pengangkatan rahasia sebelumnya. Orang-orang benar akan bangkit bersama-sama dan kita tidak memerlukan bantuan helium atau kursi taman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar. Larry dengan kursi taman. Dia terangkat ke atas dengan menggunakan balon. Bapa yang baik, kami percaya manakala kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami orang berdosa ini yang berusaha hidup lebih dekat dengan Tuhan akan mendapat kasih karunia Tuhan dan akan naik, terangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Bantu kami Tuhan, kami rindu perubahan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.